Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Ritna, anak Ibu kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, Tumbuhan sahabatku. Kali ini video yang akan Ibu tampilkan untuk kalian adalah tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah mengetahui nama dan fungsi bagian-bagian bunga. Yang kedua, mengetahui macam-macam penyerbukan pada bunga. Dan yang ketiga, mengetahui perantara penyerbukan. Nah, anak Ibu, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa sih tumbuhan berkembang biak? Sama halnya dengan manusia, hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, arti dari berkembang biak di sini adalah menghasilkan keturunan agar tumbuhan tidak punah. Oh iya anak Ibu, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan tidak kawin. Namun pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatifnya saja. Nah, adapun pengertian perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang didahului dengan penyerbukan atau persarian. Adapun yang dimaksud dengan penyerbukan di sini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Anak Ibu, proses reproduksi pada tumbuhan biasanya terjadi pada bunga. Dan bunga merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang berbiji. Untuk itu, anak Ibu harus mengetahui bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama adalah putik. Ini adalah gambar putik. Putik berfungsi sebagai organ reproduksi betina pada bunga. Putik biasanya terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal bunga. Bagian bunga yang kedua adalah benang sari. Ini adalah gambar benang sari. Benang sari berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Biasanya benang sari itu terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Jadi serbuk sarinya menempel di kepala sari. Yang ketiga adalah bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji. Jadi ulang, ini adalah gambar bakal biji. Bakal biji ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang, sehingga biji yang matang ini bisa ditanam kembali dan menghasilkan tanaman baru. Yang keempat, bagian bunga yang keempat adalah kelopak bunga. Kelopak bunga, ini adalah gambar kelopak bunga, biasanya berfungsi sebagai pelindung dan menutupi bunga yang masih kuncup, sehingga bunga
terlindungi dari paparan luar. Bagian bunga yang kelima adalah dasar bunga. Ini adalah dasar bunga, berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya mahkota dan bagian lain pada bunga. Yang keenam, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Dan yang terakhir, bagian bunga yang disebut dengan mahkota bunga. Mahkota bunga ini adalah bagian bunga yang paling indah dan cantik, sehingga mahkota bunga berfungsi sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga atau hewan lain agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Nah, anak ibu, itu adalah tadi bagian-bagian dari bunga. Ini terdiri dari putik, benang sari, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga, dan mahkota bunga. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari bunga, sekarang kalian juga harus tahu, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ada 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sekarang kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri maksudnya adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri atau bunga yang sama. Jadi, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Itu yang disebut dengan penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini maksudnya adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, namun kedua bunga tersebut masih dalam satu pohon. Jadi, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, namun kedua bunga tersebut masih dalam satu pohon. Itu yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Sekarang yang ketiga, penyerbukan silang. Maksud dari penyerbukan silang adalah jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Misalnya terjadi pada bunga mawar dan bunga mawar. Nah, itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Jadi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dan tidak sejenis tetapi masih satu pemilih. Ulang, penyerbukan bastar adalah penyerbukan jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis tetapi mereka masih satu famili. Misalnya cabai rawit sama cabai merah. Mereka berbeda jenis tetapi masih satu famili, yaitu cabai-cabai. Nah, penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan alami. Nah, anak ibu, selain penyerbukan secara alami ini, ada juga penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik tetapi melalui perantara atau dibantu oleh hewan, angin, air, dan manusia. Jadi serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik melalui beberapa perantara, di antaranya hewan, angin, air, dan manusia. Perhatikan gambar ini. Ini adalah penyerbukan yang diperantarai oleh hewan. Biasanya dilakukan oleh
hewan serangga seperti kumbang, kupu-kupu, semut, bahkan ada beberapa burung yang bisa membantu proses penyerbukan. Yang kedua adalah penyerbukan yang diperantarai oleh angin. Biasanya ini terjadi pada bunga yang mempunyai serbuk sari yang ringan sehingga mudah tertiup angin. Nah, pada gambar ini adalah bunga tebu liar. Jadi, bunga tebu liar penyerbukannya dibantu atau diperantarai oleh angin. Selanjutnya, penyerbukan yang diperantarai oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang dekat air atau bahkan hidupnya di air. Nah, ini adalah contoh perantara air pada tanaman hidrilla. Bisa juga rumput laut dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu atau diperantarai oleh manusia. Ini terjadi pada tumbuhan salak. Jadi salak tidak bisa berbuah tanpa adanya bantuan atau perantara dari manusia. Nah, anak ibu, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak ibu semua sudah mengerti. Untuk itu, kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, kemudian kalian kirimkan ke grup kita. Selamat mengerjakan. Atas perhatian anak ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.